Halo, maaf banget kalau aku baru sempet bikin video karena lihat sikon kondisi Asya dan segala macam, dan sekarang Asya lagi tidur. Jadi kan aku udah janji kalau aku mau share tentang gimana sih caranya aku bisa hamil setelah keguguran berkali-kali. Mungkin sebelumnya aku mau minta maaf banget ke kalian. Aku takut ada perkataan aku yang terkesan menyinggung atau apa, tapi dalam hati aku, dalam lubuk hati aku paling dalam, aku nggak mau menyinggung siapapun. Dan aku berharap kalimat aku benar-benar sangat hati-hati ya, karena ini suatu hal yang sensitif untuk dibahas gitu. Tapi aku pasti akan berusaha untuk ngejelasin sedetail mungkin. Jadi maaf kalau misalkan ngomongnya masih banyak kebelibet atau mungkin ada kosakata yang salah gitu loh dalam penyebutannya. Aku minta maaf banget sebelumnya. Jadi gini, aku itu nikah 2018, itu di bulan Agustus. Terus di bulan November itu aku sudah hamil. Di bulan November aku hamil, terus di bulan Februari kalau nggak salah aku keguguran yang pertama kali. Awalnya tuh masih di nail karena mungkin kalau kata orang zaman dulu kan eh, kecapean kerja atau banyak pikiran segala macem-macem. Nah sebenarnya saat aku hamil pun memang aku sudah kerja sebagai marketing, dimana pressure emang tinggi banget. Wajar kalau stres, memang wajar. Dan memang sebenarnya untuk orang yang hamil itu kan harus bisa memanage pikiran ya, meskipun kadang kita suka agak kesulitan untuk memanage pikiran karena kan uh, tekanan-tekanan dari luar itu yang nggak bisa kita handle gitu kan. Sampai akhirnya uh, aku periksa ke dokter gitu ya, kenapa kok bisa keguguran. Dan pas banget di awal itu, yang pas pertama kali aku keguguran tuh suami nggak ada di luar kota. Jadi memang kayak aduh sedih banget gitu rasanya. Dan alhamdulillah punya sahabat-sahabat suami yang nolongin saat itu kan. Sampai akhirnya aku pindah ke beberapa rumah sakit di daerah Tangerang juga, ada di daerah Gading Serpong, ada, wah udah muter-muter deh aku pokoknya. Nah sampai akhirnya tuh di saat keguguran itu aku disuruh cek lab, yaitu cek tokso. Jadi ada virus tokso apa enggak, karena katanya kan memang kalau orang hamil itu nggak boleh terkena penyakit nggak boleh terkena virus tokso ini, karena bisa menggugurkan kandungan atau nauzubillah min zaliknya membuat cacat janin. Nah semua tuh jadi cek tokso lengkap ya, rebula gitu-gitulah. Itu udah full aku cek, itu aku negatif semua hasilnya. Jadi ternyata aku keguguran bukan dari virus itu gitu kan. Sampai akhirnya oke lah, dokter aku yang pertama ini bilang nggak apa-apa, nggak usah ditunda-tunda lagi, kasarannya gitu, nggak usah ditunda-tunda lagi. Emang katanya kan minimum 3 bulan tuh harus jeda dulu ya setelah proses keguguran, tapi kata dokter nggak perlu, nggak apa-apa, kalau emang dapet rezekinya cepet lagi ya nggak masalah gitu. Nah saat itu memang kan aku nggak kuret karena memang bener-bener full keluar semua gitu loh. Jadi paling dibantu obat untuk pembersihannya, terus aku USG lagi apakah masih ada sisa-sisa darah atau enggak, dan ternyata bersih. Nah oke, pas kedua, nah yang kedua ini karena aku cukup agak sedikit trauma ya, jadi sama suami kayak ya udah deh istirahat dulu, karena kasarannya masih mental cetek ya kita pas awal nikah. Cobaannya itu karena kan memang cobaan pernikahan itu kan beda-beda, apalagi 5 tahun ke bawah itu pasti akan ada cobaan sih gitu. Dan mungkin Allah ngasih aku cobaannya melalui anak gitu. Terus selang setahun, 2019, iya selang setahun lah, di 2020 ya, aku agak lupa-lupa ingat nih untuk tanggalan persisnya lah. Aku hamil lagi tuh yang kedua. Alhamdulillah hamil lagi yang kedua. Dan posisinya memang yang kedua ini salah satu yang tersakit ya menurut aku, karena memang hamilnya udah cukup gede, terus keguguran juga, dan itu harus dikuret gitu. Dan kebetulan di kehamilan kedua ini aku udah 3 kali ganti dokter,
dan fix nih sama dokter terakhir aku, itu namanya Dokter Budianto Chandra di Siloam Karawaci. Itu the best banget, sampai beliau yang bantu aku untuk program Asya ini gitu. Jadi sama dokter Budi kan, jadi pas aku hamil kedua tuh aku pindah dokter gitu loh, kontrol sama dokter. Kayaknya apa namanya, aku udah harus pindah sama ini gitu. Sebelumnya tuh pas tahu hamil, aku pertama ke dokter ini dulu, ke salah satu rumah sakit lagi yang kedua, dan baru ke dokter Budi gitu, karena aku nggak puas sama jawaban dokter yang kedua ini gitu kan. Udah nih aku ke rumah sakit Siloam gitu. Nah sebelumnya juga aku dokter Budi itu dokter aku yang keempat deh. Sebelumnya itu aku ke sama dokter Bambang di Siloam Semanggi. Jadi karena suami kan, karena aku kan kerja aku di Jakarta saat itu, jadi aku sering kontrol gitu ke Siloam Semanggi, tapi suami aku kan nggak pernah ikut. Jadi suami aku kayak, coba deh cari yang di Tangerang biar aku juga bisa tahu jawabannya gitu, karena kan memang anak yang dinanti-nanti. Karena kebetulan dari sebelum menikah itu suamiku tuh salah satu orang yang pengen langsung punya anak, dan ini juga pelajaran banget gitu ya. Kalau aku pas awal nikah, aku merasa kayak gue mau pacaran dulu deh, nggak mau pengen cepet-cepet, dan itu memang nggak boleh banget terucap bagi seorang pasangan suami istri yang memang tujuannya ingin punya anak ya. Tapi kalau memang nggak pingin punya anak dengan kesepakatan bersama, itu udah beda lagi gitu. Cuman saat itu memang ucapan aku itu mungkin didengar sama Allah dan dijabah gitu ya. Jadi kayak, ya Allah cobaannya begini gitu. Dan aku akan ceritain lagi sedetail mungkin itu di kehamilan aku sebelum kehamilan Asya aku ini. Nah terus udah nih, abis itu aku udah kontrol, aku masuk ke 4 bulan 4 bulan kehamilan gitu. Tapi memang saat itu dokter Budi udah ngasih tahu, ini yokseknya boleh kalian Google, atau mungkin kalau kalian punya dokter SPOG kalian tanya detail. Kalau aku tuh nggak ngerti, maksudnya itu bahasa kedokteran, tapi aku nggak ngerti secara detail. Tapi intinya tuh kayak si ukuran janinnya ini nih nggak sesuai dengan usianya gitu, yang akhirnya dan dokter Budi ini salah satu tipikal dokter yang ceplas-ceplos gitu loh, yang to the point banget gitu kan. Makanya nanti kalian kalau misalkan mau program juga, kalian sesuaikan dokter yang menurut feel kalian gitu. Kalau aku tipikal orang yang suka ceplas-ceplos, aku nggak bisa ketemu dokter yang kayak, udah tenang aja, ini nggak kenapa-napa kok, baik-baik aja, besok periksa lagi. Aku nggak bisa ya ketemu dokter kayak gitu. Aku lebih baik kayak gini, ini janin lo nggak bisa berkembang, udah gitu. Let's say aku nggak punya harapan yang lebih atau gimana. Nah yang kehamilan kedua ini udah jalan 4 bulan, kok si ukuran janinnya ini nggak berkembang seusianya gitu lah. Sampai akhirnya dokter Budi tuh ngomong gini sama aku, Ti, kamu jangan berharap banyak. Kalaupun memang anak ini belum ditakdirkan sebagai anak kamu, dia nggak akan berkembang dan dia akan keluar sendiri gitu. Tapi kalau memang Tuhan berkehendak dan ini rezeki kamu sebagai anak, dia akan diselamatkan oleh Tuhan gitu. Jadi intinya dokter Budi udah ngomong, lu siap-siap aja. Ibaratnya sebelum 4 bulan ini pasti janin lu juga kalau kurang baik kasarannya ya akan gugur lah gitu. Oh iya, oke dok, terima kasih banyak. Pokoknya intinya aku apresiasi banget ke dokter Budi, keren banget, nggak pernah menjanjikan sesuatu yang manis. Jadi dia bener-bener ngejelasin sedetail mungkin sesuai dengan kondisi gitu. Nah oke, aku sama suami udah agak persiapan lah mental gitu kan. Tapi kita tetap positive thinking dan ikhtiar terus, berdoa terus gitu sama Allah. Sampai akhirnya emang udah mau masuk 4 bulan. Jadi kita persiapan 4 bulanan nih, udah sounding ke keluarga, oh ya 4 bulanan kita tanggal segini ya, bla bla bla. Bahkan bunda aja sudah pesen delima buat bikin rujakan gitu loh, buat 4 bulanan gitu kan. Kalau kalau tradisi muslim mungkin ya ada itu gitu kan. Nah terus abis kayak gitu, udah nih 4 bulanan segala macem, totonya si apa tuh namanya yang pesanan delima aku tuh udah ada gitu. Kayak, Bu, ini pesanan delimanya sudah ada, kapan mau diambil gitu kan. Totonya aku harus keguguran untuk kedua kalinya. Dan yang ini tuh aku dikuret. Karena apa? Karena dalam 3 hari darah aku si janin aku nggak keluar semua, karena janin aku kan sudah terbentuk. Dan kebayang dong, dia keluar itu udah kebentuk janin, jadi tuh
bentuk bayi gitu. Pas dia keluar itu keluar dalam bentuk kayak gitu, tapi darah kotor aku semuanya tuh belum bersih gitu. Sampai akhirnya dokter menyarankan aku untuk dikuret karena ibaratnya nggak mau lah kenapa-napa lagi. Oke, dari keguguran kedua ini dokter Budi tuh berusaha memantau perkembangan aku banget, dan akhirnya ini nggak bisa dibiarin. Dari situ aku disuruh karena kondisinya aku keguguran berulang ya, jadi kalau udah 2 kali itu atau bahkan lebih itu udah dianggapnya keguguran berulang gitu, yang harus dinotis banget nih ada apa nih di badan kalian gitu kan. Sampai akhirnya aku disuruh nggak boleh dulu hamil lagi dalam waktu cepat, jadi harus benar-benar diperiksa semuanya gitu kan, periksa lab. Jadi bukan hanya aku dan suami aku pun ikut diperiksa gitu loh, untuk analisa sperma gitu segala macem. Dan kita ketemu lah hasilnya, titiknya gitu, dan aku memang ada polip, dan suami pun memang kondisinya harus dikasih obat juga kasarannya gitu. Tapi bukan berarti suami aku kenapa-napa, tidak, hanya untuk tambahan multivitamin beliau aja gitu. Sampai akhirnya aku ada polip, dan aku juga pun dioperasi, terus juga aku kuret. Kebayang itu sakitnya masya Allah banget. Pemulihan aku juga yang keguguran kedua ini masya Allah bener banget, bener-bener sakit yang sakit gitu. Makanya mungkin tingkat rasa sakit aku tuh memang tinggi. Aku tipikal orang yang tipikal nahan sakit tuh aku tinggi banget. Tapi kalau aku kayak ngerasa udah nggak kuat, berarti itu tuh sakitnya udah sakit banget. Sampai akhirnya ya cuti segala macem. Nah terus tapi udah nih, kan disuruh tes semua kondisi segala macem gitu ya, udah disangka udah nggak ada apa-apa gitu. Sampai bahkan dokter Budi menyarankan aku lupa ya namanya apa gitu, pokoknya tindakan yang untuk kita mengetahui gitu loh, apakah gen aku sama suami itu sorry to say gitu ya, ada kendala untuk pertumbuhan janin yang apa ya, yang kurang bagus lah, yang bisa mengakibatkan anak cacat janin atau cacat lahir gitu. Dan itu tuh memang harganya lumayan banget gitu kan, per orang itu kayak aku itu bisa sekitar 20 jutaan, dengan suami aku ya say sekitar 40 jutaan lah. Tapi aku kurang kurang lebih ya, tergantung kondisi masing-masing, kalian bisa tanya dokter kalian juga sih. Pokoknya kalau nggak salah seingat aku segitu gitu. Dan itu emang apa ya, periksa full, dan periksa full terus juga periksa yang nggak meleset lah. Cuman aku ngomong, dok oke, kita bisa nih keluarkan duit segitu kasarannya gitu kan, tapi apa yang hasil yang kita tahu gitu loh, dengan pengeluaran yang kita tahu segitu, ya hasilnya cuma tahu aja kasarannya gini, gen kamu sama gen suami itu kalau disatuin membuat anak cacat lahir apa enggak. Kalau ketahuan enggak kan berarti bagus, kalau ketahuan ada hal kayak gitu berarti harus ada program tindakan yang nggak bisa secara alami kasarannya gitu. Oh oke, jadi hanya bisa tahu aja gitu. Akhirnya aku pertimbangkan juga sama suami, karena memang kan aku dan suami bekerja, tabungan pun ada, tapi maksudnya untuk mengeluarkan segitu kita kan harus pikir beberapa kali gitu ya. Terus juga aku nggak pengen ada yang keskip nih sebenarnya. Nah terus dan yang aku ingat dokter Budi ngomong kayak gini di saat aku keguguran yang kedua, intinya Tuhan tuh masih sayang sama kamu gitu kan. Tuhan itu kan ibaratnya penyelamat umat ya, yang artinya yang paling tahu lah nih gue kasih cobaan ini siapa yang paling mampu gitu. Jadi mungkin kalaupun let's say kamu diberikan keturunan yang kurang sesuai harapan kamu, mungkin Tuhan berkehendak kamu masih belum mampu gitu, makanya Tuhan ambil dulu nih, artinya kamu masih diselamatkan akan ketidakmampuan kamu. Dan kalimat itu sih yang apa ya, yang jelek banget di dalam diri aku, kayak pokoknya apapun yang terjadi dalam hidup manusia itu pasti yang terbaik menurut Allah gitu loh. Jadi kita manusia nggak bisa menerka-nerka atau menyalahkan, kenapa sih kok gue belum begini, kok kenapa sih ujian gue gini, karena mungkin beda-beda tiap ujian gitu kan. Sampai akhirnya nih lanjut lagi sedikit masuk
akhirnya aku kebobolan nih kehamilan yang ketiga. Jadi aku skip abis kuret sebulan, gue hamil lagi. Dan pas hamil tuh kita pusing karena kata dokter Budi kan nggak boleh hamil dulu ya. Bukan berarti jodoh anak di tangan dokter ya gitu, tapi maksudnya kan dokter paling tahu kondisi aku karena kebetulan dokter Budi yang nge-handle aku gitu. Terus kayak ya dok, tapi gimana nih kita kebobolan gitu kan. Kata dokter Budi, oke, pertahankan gitu, tetap minum vitamin segala macam, dan qadarullah aku hamil di luar kandungan. Jadi yang orang awam tahu tuh hamil anggur. Jadilah itu tidak berkembang lagi dan akhirnya gugur kembali yang ketiga. Jadi apa namanya? Jadi yang ketiga ini memang bukan nggak terlalu ya, sakit pasti ya, namanya kehilangan anak, tapi nggak sesakit keguguran aku yang kedua sih. Dan itu yang ketiga itu kebetulan lagi pas COVID, dan yang nganterin itu ibu aku di UGD karena aku udah nggak kuat, aku kram, pulang kerja itu aku kram. Jadi pulang kerja itu aku kan naik Transjakarta. Jadi aku pas pulang kerja kayak aduh aku capek banget, dikirain tuh capek, emang capek badan gitu, totonya itu kram sekali sampai jam 12 malam. Aku diangkat suami, dibawa ke UGD di rumah sakit Siloam lagi. Terus totonya aku pengen pipis ke kamar mandi, pas pipis keluar, dan pas aku pipis itu aku memang ditemenin sama bunda. Jadi pas bunda lihat kayak astagfirullahaladzim, bunda langsung lemes, jongkok di kamar mandi, terus langsung kayak maafin bunda ya kayak gitu, karena selama ini di saat keguguran aku yang pertama dan kedua menganggap memang bukan rezeki yang yang nggak terlalu berlebihan gitu loh. Dan ternyata pas bunda lihat sendiri, oh ternyata orang keguguran ini lebih luar biasa, makanya akhirnya ibuku jauh lebih memberikan perhatian khusus lah saat itu gitu. Nah terus udah nih yang ketiga akhirnya oke lah segala macem, sampai akhirnya memang jujur banget, jujur sebenarnya bukan ya, karena kan tingkat kemampuan kita berbeda-beda, tapi saat itu memang tabunganku sudah cukup habis juga, dengan maksudnya obat-obatan, program cek lab itu kan emang masya Allah banget ya. Maksudnya kalau kalian pengen tahu kondisi kalian keseluruhan ya otomatis memang yang dikeluarkan itu cukup banyak, tapi worth it gitu loh. Artinya kalau kalian kenapa kalian bisa cepat segera tindakan apa nih yang bisa gue lakuin untuk kesehatan gue gitu kan, meskipun memang harus ngeluarin duit lebih besar gitu kan. Nah sampai akhirnya saat itu aku kayaknya istirahat dulu kali ya dari perekonomian keuangan aku untuk program anak. Dan itu juga kesepakatan sama suami, karena memang kita sudah cek lab keseluruhan tuh kita nggak ada apa-apa gitu. Kita juga bingung, jujur secara kesehatan aku sama suami nggak ada masalah. Mungkin aku tuh kemarin itu hanya yang polip pun itu size-nya sangat kecil, jadi kemungkinan untuk keguguran karena polip itu dokter Budi itu hanya bilang hanya beberapa persen doang lah, nggak terlalu berimpact gitu. Karena kan si polip itu biasanya karena ini ya, gaya hidup. Kalau untuk perempuan makanya kan tidak boleh merokok, minum minuman keras gitu ya, pokoknya gaya hidup, makanan dan segala macamnya itu loh. Dan memang itu pengaruh banget karena ya dosa-dosa dulu lah yang akhirnya penyakit yang datang itu gitu loh. Sampai akhirnya sudah dioperasi dan suami pun sudah diobatin gitu. Sampai temennya suami itu sempat menyarankan coba dia lu berobat ke sensei. Itu tuh ya kayak dokter orang-orang Tionghoa gitulah, yang secara herbal. Dan aku tuh cobain sampai aku nebus jamu itu kurang lebih hampir 1 juta ya jamu, tapi itu aku doang yang disuruh minum. Bayangin guys, jamu pahit yang digodok gitu loh, yang daun-daunan dia campur, tapi memang untuk kesehatan sensei itu aku ancungin jempol, karena kebetulan juga maksudnya salah satu yang waktu almarhum ayahku berobat juga sensei itu gitu. Nah terus jamu-jamuan segala macem, dan aku harus minum itu sehari 2 kali, pagi sama malam. Kebayang 1 muk segini,
Iya, satu muk segini, segede gini, aku minumin abisin, dan itu kental, pahit banget. Terus aku sampai sempet berantem sama suami kayak, kenapa sih cuman gue gitu yang diobatin gitu kan, padahal maksudnya kita untuk mau punya anak juga berdua. Dan akhirnya aku nangis kayak gue udah nggak mau lagi berobat dengan minuman ini, karena memang mungkin dari sisi aku nggak kuat gitu loh, karena pahitnya pahit banget guys, nggak enak rasanya, pahit banget. Tapi ya udah gitu. Dan akhirnya suami kan awalnya masih ngebujuk aku, ayo dong 2 kali datang, kita kan mau lihat. Nggak mau. Akhirnya suami menghargai keputusan aku, dan akhirnya aku kembali lagi. Aku rehat dulu tuh sekitar ada ya 6 bulanan kayaknya, aku rehat untuk beristirahat kantong keuangan aku, sampai akhirnya kita rasa tabungan kita ada lagi untuk kita eh, nyoba lagi lah ibaratnya. Aku datang ke salah satu apa ya, kayak pusat untuk program anak gitu ya, namanya Bocah Indonesia. Mungkin kalian juga bisa tahu, search aja Bocah Indonesia. Itu tuh dia tuh di rumah sakit mana sih, aku lupa deh, pokoknya yang di Kebon Nanas itu loh. Dia ada eh, Primaya ya, aku lupa pokoknya. Coba bisa dicek, itu di lantainya khusus untuk Bocah Indonesia. Dan itu dokter-dokter terbaik yang memang concernnya untuk mereka-mereka yang memang pejuang garis 2 gitu. Dan aku ke sana sama aku lupa, dokter Cynthia mungkin ya, aku seingat aku dokter Cynthia sih. Dan itu memang salah satu dokter yang cocok juga di aku, karena memang dia to the point banget gitu kan. Sampai akhirnya kita cek segala macem, uh, terus kita disuruh cek lab, dimana memang cek labnya itu udah pernah dilakukan ke dokter Budi, tapi dokter Cynthia pengen kita punya updatean terbaru, karena kan kita udah skip sekitar setengah tahun gitu. Ya udah, akhirnya kita cek dong harga gitu kan. Ya udah deh, kita coba cek harga dulu gitu kan. Dan you say cek aku 11 juta dan cek suami 11 juta gitu. Dan itu kita kayak aduh, gimana nih, kita mau coba sekali gitu, karena kita udah lumayan lama kan, berarti udah hampir 2 tahun setengah pernikahan aku, 2 tahun setengah lah pernikahan aku gitu. Kayak aduh, pengen coba banget nih, tapi lumayan juga gitu kan, karena memang ada spare, ada apa ya, ada pengeluaran lain yang memang kita butuh juga gitu loh dengan nominal segitu. Jadi kita berpikir alokasikan mana nih yang jauh lebih penting, sampai akhirnya kita nge-hide dulu untuk kita mengeluarkan budget segitu gitu. Aku lupa ya, pokoknya 11 juta sekian itu untuk aku. Terus untuk suami sekitar 9-10an deh, tapi aku lupa tuh pemeriksaannya apa aja. Sebenarnya catatannya ada sih, tapi kayak aku mager aja ya kalau harus ngeluarin semua catatan aku itu. Terus abis itu aku pulang, dan kebetulan aku naik motor sama suami, karena kan kita telat nih, kita janjian sama dokternya sekitar jam 4. Jadi kalau kita bawa kendaraan motor kan jauh lebih cepat nyampe gitu. Dan memang pasiennya tuh masya Allah banyak banget, tapi emang keren banget, dan banyak yang berhasil juga di sana. Mungkin kalian bisa coba juga, tapi setauku mereka tidak bisa pakai BPJS dan asuransi, jadi mereka hanya pakai cash only, setahu aku ya, kalau untuk pas saat aku berobat. Tapi kalau sekarang aku nggak tahu, mungkin ada updatean terbaru, kalian bisa tanya langsung aja ke admin ya gitu. Nah terus habis kayak gitu udah nih, akhirnya kita pulang naik motor, dan kalian tahu kayaknya Tuhan tuh ada di posisi kita sekali. Kita dikasih hujan yang besar, dan aku sama suami pelukan di motor sambil aku nangis, dan suami pun nangis kayak ya Allah, apa ya, dosa apa kita, ujian kita sebesar ini banget gitu. Kalau memang engkau berkehendak, ibaratnya kita memiliki anak, tolong dimudahin dari sisi rezekinya, dari sisi usahanya, dari sisi ikhtiarnya. Karena memang aku sama suami juga, mungkin teman-teman terdekat aku juga paham banget seikhtiar apa aku saat itu, apapun dijabanin lah kasarannya. Sampai akhirnya aku nangis berdua sama suami, sampai kita di rumah, kita pegangan tangan berdua, terus kita ngomong, kayaknya kita harus ikhlas deh,
kalaupun Allah belum bisa kasih ataupun akan kasih gitu loh. Mungkin intinya kemampuan kita berbeda-beda gitu kan. Ya udah, kita berusaha ikhlas saat itu. Kita stop semua program karena traumatik kita yang capek, jujur capek gitu. Capek aja sih, maksudnya kalian, tapi bukan capek yang capek nggak mau berusaha, tapi kayak aku udah di posisi ini gitu loh. Karena kan perjuangan orang tuh beda-beda gitu kan. Sampai kalau omongan orang tuh ya Allah, gue udah telan banget sih, kayak tetangga-tetangga segala macam kayak kok belum punya anak sih, makanya jangan nunda-nunda, makanya jangan ngejar karir aja bla bla bla. Itu mah udah gue telan banget, bahkan keluarga pun ada yang ngomong kayak gitu. Dan gue kayak ya lu nggak tahu sih perjuangan gue, tapi ngapain juga kan kita jelasin ke mereka, jadi ya udah senyumin aja gitu. Nah terus sampai akhirnya ini at the moment Allah berpihak pada keikhlasan kita. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena di saat kita ikhlas memang ada jalannya, tapi di saat kita ibaratnya merasa nyalahin Allah terus, ya gimana ya bisa percaya gitu kan. Sampai akhirnya teman-teman lagi pada main ke rumah gitu, teman suami aku, dan kebetulan ada salah satu guru, aku anggapnya kayak guru spiritual ya secara agama, tapi bukan spiritual ke arah melenceng gitu, tapi tetap lillahi ta'ala ke Allah gitu kan. Sampai akhirnya sebentar guys, aku kesemutan guys. Sampai akhirnya dia lagi video call terus ngeliat aku, kayaknya ada something deh gitu kan dia lo gitu, tapi maksudnya oh kamu ini gitu, padahal aku nggak pernah kenal sama sekali, tapi kayaknya ada sesuatu deh gitu kan. Sampai akhirnya masih sih sesuatu apa gitu kan. Ya udah gitu kan, akhirnya aku ngundang beliau lah, ayo dong, sambil aku juga belajar spiritual, mungkin secara sisi agama aku masih kurang banget gitu ya. Akhirnya kita ngobrol banyak, dan aku juga jatuhnya nggak mau fitnah juga sih, tapi ini wallahu alam, percaya nggak percaya, memang saat itu diminta untuk diruqyah. Itu salah satunya, karena kan memang kita ikhtiar tuh bukan hanya dari secara ekonomi, datang ke semua dokter, cek lab atau segala macem, sampai aku melupakan sebenarnya spiritual aku pun harus terjaga. Mungkin sholat aja tuh memang udah kewajiban ya, tapi mungkin Allah pengen ibadah aku lebih gencar lagi gitu lah. Maaf banget, maksudnya ini ranah pribadi, tapi mungkin ada beberapa part aku mohon maaf banget, aku nggak berniat untuk menggurui, tapi ini bener-bener pengalaman aku aja ya yang aku ceritain secara secara spiritual. Akhirnya aku memang diruqyah, ibaratnya kembali ke Allah, aku dibersihkan, sampai akhirnya memang aku ditujukan untuk jauh lebih berusaha ini memperbaiki hubungan aku terhadap ibu aku gitu kan. Mungkin secara tidak langsung aku tuh sesayang itu sama ibu aku, tapi mungkin ada beberapa part yang memang namanya anak perempuan ketemu ibu gitu ya, kadang suka berselisih paham, artinya kayak argumen orang tua, maunya orang tua seperti ini, tapi kita selalu menolak gitu, kayak nggak usah deh, kita gini, kayaknya gini lebih baik gitu. Dan ternyata memang hal-hal itu pun bisa menyakiti gitu. Makanya yang aku tangkap adalah, pertama, mungkin ini salah satu ilmu juga yang harus aku share gitu ya. Mungkin pertama, kalau kita urusan kesulitan dalam anak itu, coba perbaiki hubungan kita ke orang tua kita, khususnya ibu. Jadi antara istri ke ibu kandung, istri ke ibu mertua, atau suami ke ibu kandung dan suami ke ibu mertua, pokoknya ibu. Karena setelah kita menikah kan kita mempunyai 2 ibu dan 2 bapak gitu kan. Nah, dan yang kedua adalah di saat kalian mungkin masih penantian dalam jodoh dan kalian sudah merasa worry gitu, coba perbaiki hubungan kalian terhadap ayah. Kalau memang ayah kalian sudah almarhum, mungkin kalian bisa coba untuk sholat taubat atau meminta ampunan lah gitu, atas mungkin ada perkataan atau sikap kita yang benar-benar menyakiti bapak kita. Dan itu kadang kan orang tua ada rasa sakit tapi nggak keucap gitu ya, jadi mungkin itu bisa dicoba gitu. Terus juga setelah itu aku perbaiki hubungan ke ibu, dan memang hidupku
hatiku jauh lebih adem. Jadi artinya di saat bundaku ngomong kayaknya kamu harus A deh, A tuh kayaknya lebih baik daripada B, jadi aku mengiyakan aja meskipun kasarannya nggak sesuai pemikiran aku, tapi aku nggak ngebantah saat itu, tapi aku iya, tapi mungkin aku nggak lakuin karena menurut aku pilihan terbaik kan ada di tangan aku juga gitu. Tapi jangan pernah membantah saat itu aku ya. Terus kedua, aku sholat taubat. Aku sholat taubat benar-benar khusyuk. Ini aku pribadi ya, dan memang antara ibadah aku dan suami pun kan kita rahasia masing-masing gitu, dan suami mungkin juga ibaratnya untuk urusan ibadah jauh lebih gencar gitu kan. Aku sholat taubat, aku sedekah subuh. Ini magic banget, sedekah subuh dengan niat, misalkan berapapun nominalnya seikhlas hati kamu, nggak perlu besar, yang penting kamu ikhlas dan niatkan untuk apa. Dan nanti setelah sudah mulai kekumpul, itu bisa kalian berikan kepada orang-orang yang jauh lebih berhak gitu. Dan yang paling penting secara medis yang aku tahu gini, jadi sel telur itu kan kayak misalkan dia sedang subur itu dia tuh bertahan 2 hari setelah masa subur dia si sel telur. Nah kalau si sel sperma itu cuma 1 hari. Jadi ngerti nggak maksudnya gini, kalau sel telur itu dia kalau lagi subur itu lagi bagus dibuahi, dia tuh bertahan 2 hari. Nah kalau sel sperma sehari. Artinya kita dipaksakan untuk berhubungan suami istri itu 2 hari sekali. 2 hari sekali, benar. 2 hari sekali. Jadi misalkan Senin Selasa nih, misalkan Senin kalian ini untuk yang dewasa ya. Ini kayaknya teman-teman aku juga udah pada gede sih. Maksudnya kalian misalkan Senin berhubungan badan, Rabu kalian udah berhubungan badan lagi, Jumat berhubungan badan, Minggu berhubungan badan gitu. Dengan usaha dan minta sama Allah gitu. Karena gini, kita kan nggak pernah tahu nih masa subur kita kapan kan. Kalau misalkan kita cek di aplikasi atau apa, itu hanya gambaran aja gitu. Kepastiannya kita nggak tahu karena hanya Allah yang tahu. Jadi anggaplah asumsi secara logika gini, misalkan kita lagi masa subur tuh misalkan di hari Selasa, sementara kita tuh hari Selasa nggak berhubungan, tapi karena si sel telur itu bertahan 2 hari, which is hari Rabu dia masih bisa untuk dibuahi. Jadi artinya di saat Rabu kalian berhubungan suami istri, si sperma ini kan aktifnya 1 hari keluar nih, ya kan. Kemungkinan besar untuk bisa hamil itu kemungkinan untuk hamil itu jauh lebih besar gitu. Jadi coba kalian 2 hari sekali gitu. Dan itu aku terapkan banget ya selama ini, karena kan memang biasanya nih kalau udah awal-awal pernikahan nih pasti gencar ya. Kita nggak munafik lah, awal-awal pernikahan pasti kita masih semangatnya gitu. Tapi kalau sudah di 3 tahun atau segala macem, mungkin tiap orang berbeda-beda, tapi pasti akan ada masa transisi di mana kalian lebih fokus untuk kerja. Karena kan ibaratnya 2-3 tahun itu kan real life udah makin ya, kayak kebutuhan jauh lebih besar itu udah pasti. Jadi kayak lebih gencar untuk mengenyampingkan itu gitu, dan itu bisa dicoba. Makanya kenapa sebenarnya dokter meminta untuk kayak kalau udah lewat dari 2 tahun buru-buru diperiksain, karena pertama bukan hanya masalah apa-apa, tapi takut semangat juang kalian juga udah turun dalam berhubungan suami istri. Terus yang kedua juga maksudnya kalau ada something bisa cepat-cepat diperbaiki. Kalau lewat dari itu kan takutnya sakitnya udah semakin parah gitu, dan akan butuh waktu yang lama lagi gitu. Yang aku tahu kayak gitu kan. Terus makanya mungkin dari kalian juga ada rasa takut untuk ke dokter, atau ngerasa aduh tabungan gue belum ada atau tabungan gue belum cukup. Jangan takut. Mungkin aku ngomong ini denial ya, tapi itu terjadi banget di hidup aku. Jadi memang tabungan aku juga gak cukup banyak, tapi sampai detik ini aku berdiri sama suami, aku sampai bingung kok akhirnya sampai aku bisa gitu loh untuk program ini gitu, dan untuk ibaratnya sama bisa mempunyai Asya sampai detik ini. Karena bill dari awal tuh aku masih simpen banget loh, dan kalau dihitung Masya Allah banget,
tapi kita bisa loh lewatin. Jadi aku pengen kasih semangat, jangan pernah takut dan jangan pernah suudzon sama Allah kalau Allah nggak kasih rezeki. Karena untuk makan, untuk anak pasti ada aja jalannya. Yang penting tekun dan ikhtiarnya sih, dan doanya yang menurut aku ya. Karena aku aja yang nggak tahu uangnya dari mana itu bisa gitu sampai detik ini. Terus kalian juga jangan pernah takut untuk nanti gue akan tahu penyakit gue apa gitu, jangan pernah takut. Karena nanti kalau kalian tahu kan kalian lebih bisa cepet-cepet diperbaiki gitu loh. Oke, sampai akhirnya udah nih, secara spiritual aku lakukan, bismillah aku datang lagi ke dokter Budi. Dok, kita mau bener-bener program lagi nih gitu kan. Oke, sampai dokter Budi menyarankan jalan terakhirnya aku harus di insem apa gitu ya, pokoknya intinya sel sperma suamiku dipilihin yang paling terbaik. Nah terus ditembakkan ke sel telur aku di saat aku masa subur, dan itu pun aku harus ke dokter itu sebulan itu bisa sampai 4-5 kali visit, dan which is sekali visit aja kalian tahu berapa gitu kan. Dokter dokter SPOG sekarang berapa gitu kan, itu di luar dengan biaya insem. Nah biaya insem itu beda-beda ya, beda-beda, kalian bisa tanya sama dokter kalian, tapi saat aku itu seharga di bawahnya bayi tabung sih, tapi nggak semahal bayi tabung gitu ya, berapa persennya dari harga bayi tabung lah ya, mungkin kalian bisa ngira-ngira berapa. Sampai aku sama suami bismillah, kalau memang ini jalan terakhir, oke kita lakuin gitu. Karena kita masih berharap banget akan adanya anak gitu kan. Terus sampai akhirnya aku pulang dari rumah sakit, aku ketemu om aku dari ayah, itu orang Bima. Dia datang ke rumah kayak, kamu sudah lama nikah tapi belum punya anak gitu. Sudah periksa, udah kita ceritain secara detail. Sampai akhirnya dia bilang gini, kamu tahu rahasia orang Bima itu bisa punya anak banyak apa? Kenapa? Karena mereka hobi makan sayur daun kelor. Nih, ini banyak banget sih poin-poinnya, mungkin kalian bisa coba ya. Makan sayur daun kelor. Oh gitu. Oke deh, aku coba deh ya kan. Oke, sebelum aku persiapan untuk insem gitu kan, aku sama suami itu merubah pola makan aku. Jadi kayak misalkan aku makan rebus-rebusan, kayak labu siam direbus, wortel direbus, jagung direbus sama daun kelor, itu tiap hari. Jadi pagi, nah siangnya aku bebas dia mau makan apa, tapi tiap pagi tuh ibuku pasti menyiapkan itu gitu. Daun sayur kelornya diapain? Di sayur aja kayak sayur bayam rasanya, tapi diganti sayur bayamnya itu daun kelor. Tapi memang itu susah banget ya, karena sekarang memang susah nyarinya kan. Tapi alhamdulillah aku dihampiri dengan orang-orang yang sangat baik sama aku. Jadi sahabat aku Vika, ibunya sampai membantu aku mencarikan daun kelor itu dikasih. Om aku ngebawain daun kelor sebanyak apapun, jadi bisa stok makan aku sekitar semingguan lah, seminggu 2 minggu lah gitu kan, seminggu 2 minggu. Sampai aku juga masih ikhtiar untuk berhubungan rutin dengan suami, karena persiapan juga untuk insem gitu kan. Udah makan, terus aku karena labu siam direbus itu asam folatnya tuh tinggi banget, dan buat yang lagi hamil sama lagi program hamil itu bagus banget sih. Labu siam direbus itu keren banget emang, dan dia enak kok, manis gitu buat lalapan ya. Apalagi kalau orang Sunda kan sukanya lalapan ya, tapi itu enak banget kok direbus guys, kalian bisa coba. Sama aku mengkonsumsi Blackmores yang iFolic itu loh, iFolic apa iFolic ya bacanya, itulah pokoknya. Karena itu dia asam folatnya itu tinggi banget, dan setahu aku untuk yang hamil atau lagi program hamil memang membutuhkan asupan asam folat itu bagus banget ya. Nah kalau misalkan obat-obat kayak Folafit gitu-gitu kan dia 500 IU ya. Nah kalau misalkan kayak iFolic itu bisa 1000 IU, jadi kalian minum satu aja tuh kayaknya udah mencukupi bagus, karena maksimum asam folat yang bagus dikonsumsi itu 1000 IU. Kalian nanti bisa coba concern lagi tuh, cek obat kalian masing-masing. Sampai akhirnya sebelum aku target program insem, aku datang lagi ke dokter Budi. Oke, kita ready nih
Dan kalian tahu apa? Aku telat 3 hari. Jadi aku berpikir, baru telat 3 hari, gue juga nggak mau terlalu happy gitu kan. Dokter Budi akhirnya menyarankan kayak untuk, kan udah di USG nih, belum kelihatan kan, coba deh lu udah tes pack belum, coba deh lu tes pack gitu kan. Pas di tes pack aku garis 2, dan aku sama suami bukannya happy, bukan gimana, tapi bukan karena nggak happy juga, tapi karena lebih ke shock. Aduh, gimana nih, bakal keguguran lagi apa enggak nih, kayak gitulah pikiran kita. Memang udah kotor banget sih, astagfirullah, itu godaan setan yang terkutuk. Sampai akhirnya dokter Budi bilang 2 minggu lagi datang lagi ke sini. Oke, siap. Dan aku nggak berhenti mengkonsumsi asam folat ifolik, terus apa tuh namanya, daun kelor, rebus-rebusan, semua aku nggak skip. Sampai akhirnya 2 minggu sudah kelihatan kantung janin dan ada Asya. Dan aku di situ kayak happy, nangis, tiap USG aku nangis. Terus akhirnya dokter Budi menyarankan aku untuk bed rest selama 4 bulan, nggak boleh turun dari kasur kecuali untuk pipis, pupuk, atau mau mandi. Jadi aku bekerja sama dengan ibunda aku tercinta. I love you so much bunda, karena sudah bantu aku. Jadi aku minta tolong bunda untuk menyiapkan itu, dan alhamdulillah ibuku menyiapkan itu tanpa skip. Sampai akhirnya aku baru benar-benar bisa bangun, bisa beraktivitas itu setelah aku mengadakan acara 4 bulanan. Nah dari situ baru, tapi aktivitasnya juga nggak boleh terlalu capek, nggak boleh apa, pokoknya intinya lu kayak ratu deh, lu tiduran aja deh, lu nggak usah mikirin apa-apa. Dan nggak tahu kenapa hamil Asya itu, aku kan orangnya kan overthinking ya, terus gampang stres. Nah hamil Asya itu aku tidak ada rasa stres sama sekali. Jadi ya kayak aku bisa memanage pikiran aku, meskipun godaan-godaan dari luar tuh banyak banget ya kan, yang menguras emosi, tenaga jiwa, dan pikiran aku. Tapi nggak tahu kenapa saat itu, aduh aku kesemutan lagi guys, tunggu ya guys. Nggak tahu kenapa aku kayak bisa mengenyampingkan pikiran-pikiran pusing aku sih. Jadi aku lebih happy, aku ngejalanin jauh lebih happy, lebih semangat, lebih positive thinking. Terus juga suami aku jauh lebih perhatian, jauh lebih sayang, jauh lebih memanjakan aku, meskipun saat itu berat badan aku naik 40 kilo guys. Dan suami aku tuh nggak terlihat terkesan malu membawa aku kemana-mana dengan badan aku yang sangat bulat seperti kue donat. Bayangin aja cuy, gue dari 45 jadi 84 syai, ya kan, dari body goals jadi goalsnya kejauhan gitu loh, ngegolinnya jadi kejauhan ya guys. Nah tapi suami aku nggak pernah malu bawa aku untuk jalan-jalan happy, terus ngebeliin semua makanan yang aku mau. Dan aku juga ini morning sickness banget sih aku pas hamil Asya, karena tiap pagi muntah, tiap makan apa muntah. Jadi aku cuma mau makan yang rebus-rebusan. Aku kurang suka sayur, dan hamil Asya aku makan sayurnya banyak banget guys. Malah aku nggak suka daging merah. Aku baru benar-benar suka daging merah itu pas aku hamil 7-8 bulan. Sisanya dari bulan pertama sampai bulan jalan ke-7 aku nggak suka daging merah. Jadi kalau bunda masak daging-dagingan aku muntah. Jadi aku makannya sayur aja terus, sayur terus. Masya Allah emang Asya. Terus aku tuh nggak doyan air putih, bahkan aku pencinta teh botol. Nah itu juga tuh kalian bisa harus kurangin tuh minuman kemasan gitu, karena aku kalau teh botol itu aku sehari aku bisa habis 5 botol guys, sehari loh. Dan nggak boleh skip gitu kan. Makanya pas hamil Aisyah aku sama sekali nggak menyentuh itu, cuman sedikit aja. Itu kan kayak sebulan sekali gitu ya. Jadi aku cinta banget sama air putih saat hamil Aisyah. Masya Allah emang Aisyah merubah hidup aku banget. Ya udah deh sampai akhirnya aku lahiran. Tapi memang aku lahiran nggak sama dokter Budi, karena karena ada salah satu kondisi emergensi di mana aku lagi makan sama mertua aku, sama suami aku, sama abah aku, sama mama aku tercinta. Tiba-tiba aku mules. Jadi aku mules, dan di situ ada rumah sakit terdekat dari tempat kita makan, itu rumah sakit IMC, dan ternyata aku sudah pembukaan guys.
jadi aku udah nggak boleh pulang, jadi aku lahirnya di IMC gitu lahirannya. Jadi itu aja ceritanya. Intinya kalian harus semangat, jangan pernah takut dan seuzon sama Allah kalau nggak dikasih rezeki, insya Allah. Dan sedekah subuh coba kalian bisa coba dengan niatin lillahi ta'ala. Minuman asam folat, coba deh, sayur daun kelor itu manjur banget ya, sama rebus-rebusan. Terus manage pikiran, memperbaiki komunikasi dengan suami, karena biasanya kalau udah makin lama gairahnya akan lebih turun gitu ya, itu harus diobrolin lagi. Jadi kasarannya gini, berhubungan suami istri 2 hari sekali itu udah jadi wajib. Kasarannya, lu mau nafsu nggak nafsu, lu lakuin deh tuh gitu kan. Lu pokoknya pikirannya tujuan lu apa gitu, jadi bukan perihal lu lagi pengen atau nggak pengen aja gitu. Dan buat kondisi suami juga pulang kerja happy ya, jadi biar si spermanya juga bagus. Terus mungkin bisa kasih suami makanan-makanan yang lebih sehat lagi, jadi bareng-bareng gitu guys. Mungkin saran aku, bukan saran sih sebenarnya, itu pengalaman aku yang bisa aku ceritain. Mungkin baiknya yang mana menurut kalian bisa kalian ambil, kalau enggak juga nggak apa-apa. Yang penting aku udah sharing, semoga ini bisa membantu buat kalian yang semua yang sedang berjuang, karena aku tahu rasanya seperti apa. Meskipun kalian diam aja atau kalian menganggap udah udah ikhlas atau gimana, tapi aku tahu perasaan hati kecil kalian kayak gimana. Buat kalian yang memang pengen ada yang ditanya-tanya dan tidak pengen ke share, kalian bisa hubungin aku. Aku feel free banget, aku pasti balas di saat memang aku lagi free untuk di saat sambil ngurus Asya. Pokoknya kalian boleh tanyain apapun, yang beberapa sifat yang nggak aku jelasin di sini boleh kalian tanya, aku pasti akan mau bantu kalian banget jawabin semua yang kalian butuhin gitu. Dan intinya itu kita harus selalu husnuzon sama Allah pasti bantu. Kalian coba periksa, sayangin diri kalian, karena mungkin kita nggak pernah tahu gitu loh apa yang harus diperbaikin dari diri kita. Terus jangan pernah merasa dia baru nikah kok udah hamil, aku belum, segala macem. Itu udah beda-beda, karena ujian pernikahan itu beda-beda. Pertama, mungkin bisa aja ujian pernikahannya dari sisi anak, kedua dari ekonomi, ketiga bisa aja ibaratnya dari orang ketiga, keempat bisa aja dari keluarga laki-laki atau dari mertua. Ya banyak lah mungkin yang bisa dijelaskan gitu. Intinya komunikasikan dan saling backup, artinya saling menjaga perasaan satu sama lain. Apalagi suami istri, suami kita megang pakaian kita megang pakaian suami, jangan sampai kita menelanjangi pasangan kita di hadapan orang lain. Ini itu ya, aku juga minta maaf kalau bahasa aku kurang santun, menyakiti atau menyinggung kalian. Tapi niat hati aku tidak ada menyinggung siapapun, aku hanya mau bantu share aja apa yang jadi pengalaman aku. Dan ternyata semua usahaku gitu ya, itu kan gak pernah ketuker ya. Semakin kita kerja keras, semakin kita berusaha, Allah semakin mempercayai kita. Dan juga gini, kalau misalkan kita belum diberikan kepercayaan, kita harus mawas diri lagi. Kalau aku saat itu aku mawas diri, pertama apa, hati-hati dalam berucap. Artinya kayak aku kan ngomong, gue belum mau punya anak, gue mau pacaran dulu. Sampai akhirnya Allah kasih aku 3 tahun pernikahan aku pacaran nih, baru aku dikasih anak. Karena memang kalau udah lahir anak tuh tanggung jawabnya udah masya Allah banget, semuanya dikorbankan. Diri kita, fisik, mental, semua dikorbankan hanya untuk anak gitu. Jadi kalian harus benar-benar mempersiapkan itu. Terus kedua, mungkin kayak misalkan secara ekonomi gitu ya, kalian usaha terus aja dan husnudzon sama Allah. Tapi kalau misalkan kalian dalam sisi usaha masih belum dikasih, oke, kita harus coba perbaiki ekonomi. Karena mungkin kemarin itu aku keguguran juga karena aku sama suami manage keuangannya tuh masih kurang bagus gitu. Jadi artinya Allah sebenarnya baik, nggak mau membebani kita, meskipun anak tuh bukan beban ya, tapi maksudnya kalau gue kasih sekarang nih, lo bener-bener bisa nggak nih bertanggung jawab banget gitu loh, yang logika aku ya kayak gitu. Terus ketiga juga ego masing-masing diri kita dalam pernikahan.
Karena apa? Kemarin itu memang mungkin aku masih kerja juga, suami kerja, jadi di saat ketemu tuh ego aku sebagai kasarannya Miss Independent ya, saat itu wanita karir gitu, itu akhirnya membuat aku menjadi istri yang kurang baik di hadapan suami, karena menganggap lo ninggalin gue juga, gue bisa kok hidup sendiri gitu-gitu. Meskipun itu sebenarnya tidak boleh ya berpikir kayak gitu, karena mau gimana pun martabat suami itu di atas kita. Mau ibaratnya penghasilannya suami berapa, kita berapa, itu semuanya itu sebenarnya paling tertinggi martabatnya itu suami kita gitu. Makanya hal itu juga yang aku pelajarin. Mungkin saat itu egoku masih tinggi banget, yang akhirnya Allah nggak pengen nih gue lahirin anak tapi anak lu ini tertekan karena lu berantem terus gitu loh dengan urusan-urusan yang memang itu sebenarnya ego aja gitu. Dan akhirnya dengan kehamilan aku, kehadiran Aisyah membuat aku dan suami jauh lebih dewasa, dan aku juga akhirnya bisa mempercayai suami aku 100%. Kalau dulu tuh aku sering banget berantem juga karena cemburu ya, kayak misalkan suami deket sama teman kantor yang kayak gimana, padahal bukan deket yang gimana gitu, cuman emang antar teman aja gitu. Aku yang cemburu, marah-marah, yang akhirnya membuat suami aku mencari rezekinya tuh langkahnya pendek gitu. Nah setelah aku ikhlas, aku menyerahkan suami aku kepada Allah, artinya Allah yang jaga, akhirnya rezeki tuh ngalir sengalir-ngalirnya. Aku dipercayain hamil segala macam ya, itulah yang aku bilang mawas diri itu yang hal-hal kayak gitu gitu guys. Semoga informasinya berkenan buat kalian, ambil baiknya, buruknya nggak usah diikutin, dan semoga kalian berhasil. Oke, semangat ya, Allah bersama kalian. Pokoknya jangan pernah pantang nyerah, husnuzon sama Allah, terus yakin dan minta doa restu orang tua.